Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Pada Pagi, Bu. kesempatan ini kita akan belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupannya. Dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, di situ poin pertama dia menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, di sini poin pertama dia menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila itu di bidang politik. Dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, di sini dia ada menjelaskan bahwa perkembangan sistem politik meliputi persoalan lembaga negara ya, di mana lembaga negara di situ di mana ya kita punya hak asasi manusia ya. Di situ dia dicantumkan adanya demokrasi dan hukum. Nah, demokrasi negara kita kembangkan. Yang dikembangkan di sini adalah demokrasi Pancasila. Di sini dijelaskan bahwa suatu sistem demokrasi apa di situ? Suatu sistem demokrasi apa? Demokrasi yang negara yang dikembangkan di situ adalah demokrasi Pancasila. Dia suatu sistem demokrasi apa? Kelas 9. Demokrasi tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya. Bagaimana? Rosa, Chelsea. Suatu sistem demokrasi tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Oke. Di mana di sini menjelaskan bahwa suatu sistem demokrasi ya yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Nah, tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa ini tentu anak-anakku sekalian sudah memahami ya, karena di mana kita dari kelas 7, kelas 8 kita mempelajari tentang demokrasi juga ya, kita mempelajari tentang demokrasi Pancasila, di mana seperti yang kalian ketahui yang ada dalam 5 buku nilai Pancasila, di mana yang ada dalam 5 buku nilai Pancasila di situ dia juga tumbuh dari tradisi-tradisi nilai budaya atau bangsa ya. Nah, di situ dicantumkan bahwa seperti poin pertama atau sila pertama dalam 5 butir nilai Pancasila itu apa? Kelas 9. Chelsea. Kevin. Kevin. Ya. Sila pertama dalam nilai Pancasila itu apa? Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua Chelsea. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga Marcel. Marcel. Marcel, hadir nggak nih? Oke.
Dalam perkembangan bidang politik, dia meliputi persoalan lembaga negara ya, yang dimana dikatakan bahwa hak manusia, hak asasi manusia ya. Dalam hak asasi manusia di sini demokrasi dan hukum. Nah, perlu dikatakan bahwa kita semua ya, kita semua itu punya hak masing-masing. Misalnya, oh saya mau hidup seperti ini, itu tergantung dari saya. Ini kan hak asasi saya, hak asasi manusia, tidak ada yang bisa membantah antara satu dengan yang lain. Itulah yang dikatakan dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Misalnya besok-besok anak-anakku sekalian ya, punya keinginan misalnya, oh saya mau mencalonkan diri untuk jadi seorang presiden, untuk menjadi DPR, menjadi bupati, itu haknya Anda, karena Anda punya hak asasi manusia, tergantung Anda, tidak bisa ya, tidak ada satupun orang yang bisa membantah keinginan kita. Yang kedua di sini yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi, di situ dia ada beberapa poin ya. Tapi di sini dia perlu menjelaskan dulu bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dinilai oleh jiwa-jiwa Pancasila. Nah, dalam perkembangan sistem ekonomi ini yang dinilai-nilai oleh jiwa Pancasila, di sini dia ada beberapa poin ya sebelum kita mempelajari tentang landasan atau pasal-pasalnya. Dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ini, sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Anak-anakku sekalian bisa membaca LKS-nya di situ di halaman 18 ya, di mana di situ akan membahas tentang sistem perekonomian. Nah, dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di ekonomi ini, di sini juga dia menjelaskan tentang sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dinilai oleh jiwa-jiwa Pancasila. Nah, dalam sistem perekonomian ini, dia menjelaskan bahwa landasan operasional di mana berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pada pasal 33 ya, di mana itu ada 4 poin dalam pasal 33. Yang pertama di situ apa? Perekonomian disebut sebagai usaha berdasarkan atas kekeluargaan. Atas apa? Keluargaan. Yang kedua apa, Rosa? Yang kedua apa? Rosa. Cabang-cabang produk. Yang kedua yang ada dalam pasal cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hey.
Selesai. Yang ketiga di situ menjelaskan tentang apa? Bumi, air, dan alam yang dialami dikuasai oleh negara misalnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, Belum ada LKS, Bu. yang keempat di situ Chelsea menjelaskan tentang apa poin keempat dalam pasal 33. Belum ada LKS. LKS-nya halaman 18. Di situ dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi, dalam pasal 33 dia menjelaskan ada 4 poin ya. Yang pertama seperti yang kalian katakan tadi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di mana perekonomian sebelum misalnya ya, para pemerintah ingin membangun supaya para rakyatnya ekonominya makmur ya, ekonominya terjamin. Di sini mereka perlu bekerja sama ya berdasarkan atas asas kekeluargaan, misalnya asas kekeluargaan dari bidang perekonomian, misalnya mau mengembangkan pupuk ya, pupuk pertanian supaya perekonomian para masyarakat akan terjamin. Nah, yang kedua di situ dia menjelaskan tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, di mana hajat hidup orang banyak, misalnya untuk negara Indonesia. Negara Indonesia ini, para masyarakatnya dia otomatis dikuasai oleh adanya presiden, ya, di mana dia bisa mengatur bahwa sekian di desa sekian atau kabupaten sekian kita perlu menyumbangkan ini supaya para rakyat atau masyarakatnya bisa terjamin ya, misalnya supaya tidak ada lagi para masyarakat yang terlantar atau tidak ada lagi para masyarakat yang hidup di bawah kolong jembatan, di mana para pemerintah dia bisa memperhatikan para rakyat atau masyarakatnya. Bisa paham? Yang ketiga di sini kita menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang apa? Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang apa? Oke, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya ya. Nah, dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya, di sini juga kita menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional. Nah, dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila ini, dia otomatis punya tujuan. Punya tujuan di mana yang dijelaskan punya tujuan pembangunan nasional adalah apa di situ? Tujuan pembangunan nasional menjelaskan tentang apa? Kevin. Wujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oke. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, di mana perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya ini, dia sangat terkait erat ya dengan nilai Pancasila di mana perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan nilai Pancasila. Di sini menjelaskan bahwa supaya masyarakat hidup adil dan makmur, walaupun kita ketahui ya bahwa misalnya kita masyarakat setempat kita masih belum ada yang makmur, masih belum ada tindakan yang adil, misalnya masih ada para masyarakat yang masih saja hidup di bawah kolong jembatan, masih ngamen misalnya ya, masih hidupnya masih terlantar. Tetapi di sini dia tetap dikatakan adil dan makmur. Mengapa tetap dikatakan adil dan makmur? Karena berdasarkan Pancasila. Dalam poin keberapa yang ada dalam Pancasila yang menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang adil dan makmur?
Kevin. Adil dan makmur dalam Pancasila dia terdapat pada poin keberapa? Jackson. Melissa, Jenny. Adil dan makmur, dia terdapat dalam poin keberapa di Pancasila? Sila keberapa? Ketiga. Dua. Siapa yang bilang ketiga? Marcel. Empat. Dua. Kelima. Dua. Empat. Dua. Empat. Dua. Empat. Dua sama Duanya. lima. Dua sama lima. Duanya. Oke. Dalam sila di bidang kebudayaan, pembangunan terwujudnya Atas saha ribut. berapa? Oke, yang keempat perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Kita perlu menjelaskan juga tentang yang ada ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan Wait, that boom. Poin keempat menjelaskan tadi poin ketiga kita menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Satu di sini menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam pertahanan ini dia menjelaskan pembangunan dan pertahanan keamanan. Pasal 7 ayat berapa di situ? Ayat berapa? Pasal 27 ayat 3. Bah, pasal sekali sini. Ini. Ini. Nah, ini. Ini.
Siapa yang ribut, oi? Penggunaan negara merupakan hak dan kewajiban semua. Kita itu punya membela negara kita. Kita itu punya kewajiban untuk mempertahankan di mana anak-anak sekalian kita mempertahankan kemerdekaan negara kita yang ada karena kita punya kewajiban, kita punya hak ya untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Misalnya ya kita para kaum muda sekalian di mana di sini anak-anak kita punya hak bahwa seperti misalnya ada Sumpah Pemuda kemerdekaan negara kita sendiri, mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contoh nyata ya, setiap hari Senin ketika kita sudah tatap muka, setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera merah putih ya, upacara bersama. Nah, di sini kita karena punya hak atau punya kewajiban untuk mempertahankan atau memperingati bahwa Indonesia itu bahwa kita itu sudah merdeka, kita itu sudah tidak di tangan penjajah lagi. Bahwa setiap hari Senin kita wajib mengibarkan sang merah putih tanda kehormatan kita bahwa kita semua itu punya hak ya untuk menghormati lambang negara kita. Kita punya kewajiban bahwa setiap hari Senin harus adakan upacara bendera merah putih. Misalnya kalian semua ya, kalian punya hak misalnya dari sekolah ditentukan bahwa harus memakai sepatu yang warna hitam. Nah, di situ sebagai mempertahankan hak atau mempertahankan aturan sekolah, anak-anakku sekalian pasti mengikuti tata tertib sekolah yang ada ya. Pasti kalian semua mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan dari pihak sekolah. Begitu juga untuk kita mempertahankan kemerdekaan kita. Contohnya ya, kita mempertahankan atau tidak boleh melanggar hukum. Nah, contohnya, saya punya hak loh. Saya punya hak asasi ya, hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia yang dikembangkan dalam diri kita, tidak ada satupun orang yang bisa melarang hak asasi kita, yang bisa melarang keinginan kita masing-masing. Di sini dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan ini, di mana di sini dia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban di setiap warga negara. Contohnya ya, negara Indonesia sebelum merdeka, dia punya hak dan dia punya kewajiban bahwa negara kami harus merdeka. Negara Indonesia tidak boleh dijajah terus para penjajah atau para negara asing. Nah, di sini dia punya pertahanan, dia punya keamanan secara tegas yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar bahwa NKRI itu harga mati. Sekali merdeka dia tetap merdeka. Bisa paham? Nah, demikian juga pada pasal 30 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ya sudah dijelaskan bahwa dalam pasal 30 ini menegaskan bahwa setiap warga negara, misalnya setiap kita ini, kita punya hak bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, mempertahankan hak dan kewajiban negara kita. Bahwa misalnya contohnya saya, setiap tanggal 17 Agustus kita mengadakan pengibaran sang merah putih, di mana bertanda bahwa Indonesia sudah merdeka. NKRI harga mati, sekali merdeka tetap merdeka, seperti yang dikatakan dalam dicantumkan dalam pasal 30 ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya ya, misalnya tidak ada orang yang melarang kita bahwa untuk negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu tidak boleh mengibarkan sang merah putih.
Tetapi di mana? Di sini para masyarakat negara Indonesia, kita punya hak dan kewajiban menyatakan bahwa kami punya pertahanan, bahwa kami harus mengibarkan sang merah putih bertanda bahwa kami itu benar-benar merdeka. Kami itu sudah bebas dari penjajah, di mana mengingatkan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur ya dalam peperangan, tetapi mereka sudah berkorban bahwa Indonesia itu akan merdeka. Indonesia itu tidak dikuasai oleh penjajah lagi. Bahwa kita itu dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia NKRI yang kalian katakan bahwa NKRI adalah harga mati. Oke, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di halaman 19 ya, nanti Ibu sebentar kirimnya di lewat Classroom ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 19. Kerjain di buku tuh atau di LKS. Kerjanya di mana, Bu? Kerjanya di buku tuh. 19 kan? Di fotokan. Untuk kalian sambil mengerjakan. Gak jelas, Bu. Gak jelas, Bu. Patah-patah, Bu. Kerjanya di buku tuh. Ini ada lagu-lagu kenceng, Bu. Halaman 19 kan? Iya, halaman Iya, Kerjain Tugas mandiri. di buku tulis. Kerjanya di buku tugas. Nanti pakai foto soal gak? cantumkan dengan foto kalian sambil mengerjakan tugas dan jangan lupa pakai seragam. Nanti kirimnya lewat Tadi di foto gak? Iya, Vincent. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu. Pakai soal. Dadah. Ciao. Duk. Ciao. Cecen. Dibereskan? Dibereskan? Woi. Oh.